aku Dewi Melisa Putri. Hai, kenalin nama aku Rana Juwita. Fenomena beauty privilege atau kecantikan privilege adalah salah satu hal yang tak luput dari sorotan media sosial hingga saat ini. Banyak yang berpendapat bahwa jika seseorang berpenampilan menarik atau dalam tanda kutip good looking, akan dapat mempermudah hidupnya, menyelesaikan sebagian besar masalah hidupnya hanya karena berpenampilan fisik yang menarik. Kenyataan ini memang terdengar tidak adil, namun pada realitanya begitulah yang banyak dihadapi oleh banyak orang. Mereka yang memiliki penampilan yang menarik seringkali mendapatkan keuntungan yang membuat hidup mereka lebih mudah. Dalam psikologi, diskriminasi berdasarkan penampilan fisik ini dikenal dengan istilah lookism. Lookism adalah bentuk diskriminasi di mana seseorang diperlakukan lebih baik atau sebaliknya berdasarkan penampilan fisiknya. Mereka yang diuntungkan oleh privilege ini seringkali tidak sadar akan keuntungan yang mereka dapatkan, sementara mereka yang dirugikan akan merasa lebih sensitif akan ketidakadilan ini. Contohnya, di kehidupan sehari-hari, orang yang good looking seringkali mendapatkan perlakuan yang istimewa. Di dunia kerja, kita pasti tidak asing lagi dengan persyaratan berpenampilan menarik. Walaupun pekerjaan tersebut tidak memerlukan penampilan fisik yang spesifik. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori halo effect dalam psikologi, di mana penilaian positif terhadap satu sifat seseorang, misalnya penampilan fisik, itu mempengaruhi penampilan terhadap sifat-sifat lainnya. Akibatnya, orang yang good looking cenderung dianggap lebih pintar, memiliki kepribadian yang baik, atau lebih kompeten secara umum. Hal ini juga terlihat dalam interaksi kita sehari-hari tanpa kita sadari. Contohnya saja saat menggunakan aplikasi kencan, di mana keputusan untuk swipe kanan atau kiri akan seringkali didasarkan pada penampilan. Selain itu, standar kecantikan dalam masyarakat cenderung berakar pada karakteristik fisik yang universal seperti kesehatan dan kesuburan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, atau seringkali kita dengar dengan istilah memperbaiki keturunan. Standar ini seringkali mencakup seperti kulit yang putih, tubuh yang langsing dan proporsional, serta penampilan yang muda dan segar. Stereotip gender juga berperan dalam beauty privilege, di mana seorang wanita akan dianggap lebih cantik jika mereka feminim, sementara pria dianggap lebih tampan jika mereka maskulin. Contoh lainnya yang sangat dekat dengan kita, seperti drama Korea, adalah contoh populer dalam media yang seringkali menampilkan karakter yang mendapatkan keuntungan dari penampilan mereka yang menarik. Nah guys, dampak dari beauty privilege ini berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Secara umum, perempuan lebih sering dinilai dari penampilan mereka. Namun, laki-laki yang tidak good looking dan tidak menarik masih bisa diterima jika mereka memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi. Meskipun demikian, memiliki penampilan menarik juga bisa membawa ekspektasi yang tinggi dan tekanan untuk selalu tampil sempurna, yang bisa membawa beban tersendiri. Mereka juga sering diharapkan untuk selalu tampil sempurna sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun, jika mereka gagal, mereka akan mengalami kekecewaan yang lebih besar dibandingkan mereka yang dianggap tidak menarik. Beauty privilege juga berkontribusi pada pandangan yang tidak sehat terhadap penampilan fisik. Banyak orang, terutama wanita, menjadi sangat kritis terhadap penampilan mereka dan sering membandingkan diri mereka dengan orang lain. Media memiliki peran besar dalam mempromosikan standar kecantikan yang tidak realistis ini, sehingga mendorong banyak orang untuk berlomba-lomba mencapai penampilan yang dianggapnya ideal, sehingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental, seperti rasa rendah diri, gangguan makan, dan lainnya, akibat tekanan yang selalu ingin terlihat sempurna. Membahas privilege ini memang tidak mudah, karena orang yang memiliki privilege dan mereka memiliki keistimewaan tersebut, dan tidak ada dorongan untuk merubahnya. Jika orang yang good looking membahas masalah ini, mereka dianggap terlalu percaya diri. Sedangkan jika masalah ini diangkat oleh orang yang dianggap tidak menarik, mereka dianggap iri dan tidak puas dengan diri sendiri. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kesadaran dan perubahan sulit sekali dilakukan. Penting bagi kita untuk mulai melihat seseorang lebih dari sekedar penampilan dan mulai menghargai hal-hal lain dari keunikan setiap individu tersebut. Kita perlu lebih sadar akan standar kecantikan yang tidak adil ini dan tidak menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Menghargai keragaman penampilan dan keunikan pada setiap individu akan membawa pada masyarakat
yang lebih saling menghargai, masyarakat yang adil dan inklusif. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak dari beauty privilege ini dan mendorong penerimaan yang lebih luas dari semua bentuk keindahan. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Bye, jangan lupa like ya.